Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan sejumlah tokoh nasional menghadiri acara peluncuran buku tokoh senior PDI Perjuangan Sabam Sirait. Meski dihadiri sejumlah tokoh, mulai dari politisi, menteri hingga pimpinan lembaga negara, sambutan paling meriah diterima oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Ahok sempat memberikan pidato dalam acara ini. Sementara itu, buku yang diluncurkan oleh Sabam Sirait berisi pengalaman dan karir Sabam Sirait, menceritakan karir politik Sabam selama pergantian 7 kali Presiden Indonesia. Peluncuran buku juga menandai ulang tahun Sabam yang ke-80. Ia berpesan agar tidak ada perpecahan dalam pilkada serentak yang digelar pada 2017 mendatang. Pemirsa, Aliansi Santri Peduli Demokrasi mendeklarasikan dukungan mereka terhadap pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Ahok Jarot di Pilkada DKI 2017 di Rumah Lembang, Jakarta. Usai dilakukan deklarasi di Rumah Pemenangan di Jalan Lembang, Jakarta, Forum Silaturahmi Ukhuwah Watoniyah ini menyatakan tidak seharusnya isu SARA menjadi permasalahan dalam bursa Pilgub. Mereka menyayangkan adanya beberapa lapisan masyarakat yang menjadikan agama sebagai isu sentimen dalam demokrasi. Sejumlah relawan santri ini juga siap untuk mendukung secara aktif dan memastikan Ahok Jarot bisa kembali memimpin Jakarta pada periode 2017-2022. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengimbau agar unjuk rasa yang dilakukan oleh Ormas Islam di beberapa wilayah di Indonesia terkait protes atas pernyataan Ahok tidak merusak tatanan kehidupan berbangsa dan tidak memecah belah antar umat beragama. Seruan ini juga disampaikan oleh sejumlah elemen masyarakat. Para tokoh lintas agama duduk bersama di kantor Kementerian Agama menyerukan pelaksanaan pilkada yang damai dan tidak memecah belah antar umat beragama. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan seluruh organisasi masyarakat Islam yang berunjuk rasa agar tetap pada koridor yang benar dan tidak melanggar aturan. Menurutnya masyarakat terus mampu menjaga kerukunan beragama, menyatukan perbedaan dan menciptakan demokrasi yang sehat, bukan malah memecah belah perbedaan. Bagaimanapun juga kita harus sadar bahwa kita hakikatnya adalah satu saudara sebangsa dan setanah air. Jadi kita harus jaga betul keindonesiaan kita, jangan terkoyak dengan hal-hal yang akan kita sesali di kemudian hari. Tidak terbawa oleh perasaan-perasaan primordial dan emosional, tapi perhatikan saja kualitas yang diharapkan dari para mereka yang mau dipilih di dalam pilkada itu. Jadi fokus pada apa yang menjadi harapan kita terhadap mereka dan apakah mereka diharapkan menyelesaikan dan tidak bertanya ini dari agama mana dan sebagainya. Unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan di Jakarta Pusat sore ini telah dibubarkan. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan bergabung dengan reporter Taris Hirziman dari Balai Kota DKI Jakarta. Taris, bagaimana situasi terkini di sana? Ya Wahyu, tadi sempat terjadi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta yang mana ini dilakukan oleh ormas gabungan dari berbagai macam ormas keagamaan yang ada di Jakarta khususnya. Ini massa berkumpul di depan Balai Kota setelah sebelumnya melakukan long march di sekitar gedung Barreskrim Polri. Dan sampai saat ini juga kondisi sudah berlangsung normal, bisa dilihat di sini masih terdapat sisa-sisa unjuk rasa tadi. Meski demikian arus lalu lintas sudah kembali bisa dilalui di depan Jalan Medan Merdeka Selatan. Pada saat unjuk rasa tadi sempat terjadi penutupan jalan yang mana ini mengakibatkan kepadatan lalu lintas yang cukup panjang. Dan tadi aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan juga sejumlah aparat lainnya sudah disiagakan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa, khususnya yang terjadi di depan Balai Kota DKI Jakarta ini. Memang tadi sempat dilakukan unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan ribu
warga yang tergabung dalam ormas keagamaan ini di depan Balai Kota untuk menyuarakan pendapatnya di depan Balai Kota DKI Jakarta. Dan saat ini meski kepadatan sudah selesai, namun arus lalu lintas sedang dikembalikan seperti normal kembali di depan Medan Merdeka Selatan ini khususnya, dan aparat masih bersiaga di sekitar jalan di depan Balai Kota DKI Jakarta untuk mengamankan kondisi yang ada di sini. Wahyu. Ya, Taris, tadi Anda katakan sempat ditutup arus lalu lintas di sana, sementara sekarang hari Jumat sore akhir pekan begitu. Bagaimana kemudian antisipasi serta pengalihan arus yang dilakukan oleh petugas di sana? Ya, tadi ada ribuan aparat gabungan, ini Wahyu disiagakan di dalam Balai Kota dan juga di luar lingkup Balai Kota. Dan saat ini karena kondisi sudah kembali normal, lalu lintas sudah bisa kembali dilalui, dan saat ini aparat pun sudah kembali ke markas masing-masing karena unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan anggota yang tergabung dalam masa ormas keagamaan ini sudah selesai dilakukan, dan saat ini kondisi sudah kembali kondusif. Masyarakat pun bisa kembali melintasi lalu lintas yang ada di depan Balai Kota, atau tepatnya di Jalan Medan Merdeka Selatan, dan tidak perlu lagi memutar melalui Jalan Kebon Sirih, mengingat saat ini sudah kembali dibuka, karena sejak unjuk rasa yang dilakukan pada pukul 1 siang tadi hingga pukul 4 sore tadi, ini sempat mengakibatkan kepadatan lalu lintas yang cukup parah di sekitar lokasi unjuk rasa, atau tepatnya di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan. Di samping dari aparat yang sedang mengembalikan situasi kembali normal di sini, ada juga sejumlah petugas kebersihan pun juga tengah merapikan sisa-sisa dari unjuk rasa yang dilakukan di sekitar Balai Kota DKI Jakarta, yang mana ini memang banyak sekali sampah, dan juga taman di depan Balai Kota pun sempat dirusak pada saat unjuk rasa tadi berlangsung, yang terjadi selama kurang lebih dari 4 jam. Demikian Wahyu, balik ke Anda di studio. Baik, Taris Girziman melaporkan langsung dari depan Balai Kota DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok meminta maaf atas kegaduhan tuduhan pelecehan agama yang dilakukannya. Ahok meminta semua pihak untuk tidak lagi melanjutkan permasalahan ini agar tidak mengganggu keharmonisan umat beragama. Tapi sayangnya pernyataan maaf disampaikan Ahok setelah ramainya pemberitaan tentang dugaan pelecehan agama Islam saat kunjungannya di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Ahok mengaku telah mendapat surat peringatan dari Majelis Ulama Indonesia. Ahok juga meminta supaya masyarakat tidak memperpanjang kasus tersebut agar tidak mengganggu keharmonisan antar umat beragama. Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran. Kalian bisa lihat suasana videonya seperti apa. TV One semua juga ada di lokasi, kok nggak ada TV yang menganggap itu sebuah pelecehan. Saya juga bukan anti-Islam, saya dari kecil kamu bisa lihat, bukan kita mau riak itu ya. Sekolah-sekolah Islam kita bantu izin berapa banyak selesaikan izin, termasuk KJP untuk madrasah, termasuk kita bangun masjid. Kamu bisa lihat tindak tanduk saya ada nggak musuhin Islam, ada nggak pengen melecehkan Al-Quran. Makanya saya minta maaf untuk kegaduhan ini. Jangan sampai, saya pikir komentar ini jangan diteruskan lagi. Ini tentu mengganggu keharmonisan hidup berbangsa. Gabungan sejumlah ormas Islam yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Jakarta rencananya akan berunjuk rasa terkait tudingan penistaan agama terhadap Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Massa mengawali unjuk rasa dengan berkumpul di Masjid Istiqlal, Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Masjid Istiqlal, kita akan bergabung dengan Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto. Tezar, seperti apa pengamanan yang dilakukan polisi di sana saat ini? Ya Eliza, memang diprediksi hari ini ada 5.000 massa yang akan berkumpul di titik ini di Masjid Istiqlal untuk melakukan demonstrasi. Namun angka ini memang masih tentatif, bisa jadi bertambah dan juga bisa jadi berkurang. Massa ini memang datang dari berbagai daerah selain dari Jakarta. Ini juga diprediksi akan datang dari Banten, Jawa Barat, dan juga bahkan ada Jawa Tengah yang akan berdemo. Ini berkaitan dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta saat ini Basuki Cahayapurnama yang dinilai menyakiti umat Islam. Untuk itu memang kepolisian
menyiagakan 28 satuan yang berarti ada 2.800 personel kepolisian yang hingga kini memang sudah datang ke Masjid Istiqlal ini. Meskipun saat ini masa belum banyak yang hadir di Masjid Istiqlal ini karena diprediksi masa baru akan bergerak nanti berkumpul sekitar pukul 10, kemudian bergerak sekitar setelah sholat Jumat. Dan polisi yang dikerahkan juga ada yang dari Brimob, kemudian Polda Metro Jaya dan juga Mabes Polri. Angka 28.000 ini juga masih tentatif, ini akan menyesuaikan jumlah peserta aksi demo. Nantinya Eliza, dari Masjid Istiqlal ini masa akan bergerak ke Bareskrim yang saat ini memang sementara berada di KKP Gambir. Kemudian nanti akan bergerak ke Balai Kota atau di mana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini berkantor. Dan sebelum itu memang polisi juga akan melakukan sweeping. Ini juga untuk meminimalisir adanya potensi dan juga gesekan atau bentrokan yang mungkin akan terjadi. Nantinya sweeping akan dilakukan kepada para demonstran ini untuk men-sweeping jika kemungkinan adanya benda tajam, kemudian juga alat-alat lain yang berpotensi nanti menyebabkan kericuan pada saat demo. Eliza. Tezar, lalu seperti apa rute unjuk rasa gerakan masyarakat Jakarta hari ini? Eliza, nanti demonstrasi akan berlangsung. Pertama akan berkumpul di Masjid Istiqlal ini, masa akan berkumpul sekitar pukul 10, tapi kemudian baru akan bergerak setelah sholat Jumat. Nantinya masa dari depan Istiqlal ini akan melakukan long march, Eliza. Ini berbelok ke Pejambon, lalu ke Jalan Medan Merdeka Timur, dan nanti diteruskan ke Jalan Medan Merdeka Selatan. Titik-titiknya sendiri adalah Masjid Istiqlal ini, kemudian di depan kantor KKP, Kementerian Kelautan dan juga Perikanan, di mana Bareskrim sekarang berkantor di sana untuk sementara. Kemudian dari sana itu akan bergerak ke Balai Kota. Dari Balai Kota nanti kemungkinan akan berakhir di Bundaran Patung Kuda. Pengalihan juga mungkin akan dilakukan, ini juga dilakukan secara situasional, melihat nantinya kondisi di jalanan. Jika dianggap perlu, nanti akan dilakukan pengalihan dan juga penutupan jalan. Yang berpotensi akan dialihkan dan juga ditutup adalah Jalan Medan Merdeka Timur dan juga Jalan Medan Merdeka Selatan, di mana ini merupakan objek-objek vital banyak berada di sana. Ini juga tentunya harus menjadi perhatian masyarakat yang beraktivitas. Sebisa mungkin ini seperti himbauan polisi untuk menghindari jalur-jalur yang dilalui oleh massa, baik dari depan Istiqlal, Pejambon, kemudian Medan Merdeka Timur dan juga Medan Merdeka Selatan, terutama ketika long march dijalankan, yakni setelah sholat Jumat sekitar pukul 1 atau pukul 2 hingga pukul 18.00, di mana massa harus sudah membubarkan diri. Eliza. Baik, terima kasih Tezar. Pemirsa, demikian laporan Tezar Aditya dan Merdeka Selatan. Pada saat unjuk rasa tadi sempat terjadi penutupan jalan yang mana ini mengakibatkan kepadatan lalu lintas yang cukup panjang. Dan tadi aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri dan juga sejumlah aparat lainnya sudah disiagakan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa, khususnya yang terjadi di depan Balai Kota DKI Jakarta ini. Memang tadi sempat dilakukan unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan ribu warga yang tergabung dalam ormas keagamaan ini di depan Balai Kota untuk menyuarakan pendapatnya di depan Balai Kota DKI Jakarta. Dan saat ini meski kepadatan sudah selesai, namun arus lalu lintas sedang dikembalikan seperti normal kembali di depan Medan Merdeka Selatan ini khususnya, dan aparat masih bersiaga di sekitar jalan di depan Balai Kota DKI Jakarta untuk mengamankan kondisi yang ada di sini. Wahyu. Ya, Taris, tadi Anda katakan sempat ditutup arus lalu lintas di sana, sementara sekarang hari Jumat sore, akhir pekan, begitu. Bagaimana kemudian antisipasi serta pengalihan arus yang dilakukan oleh petugas di sana? Ya, tadi ada ribuan aparat gabungan, ini Wahyu disiagakan di dalam Balai Kota dan juga di luar lingkup Balai Kota. Dan saat ini karena kondisi sudah kembali normal, lalu lintas sudah bisa kembali dilalui, dan saat ini aparat pun sudah kembali ke markas masing-masing karena unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan anggota yang tergabung dalam massa ormas keagamaan ini sudah selesai dilakukan, dan saat ini kondisi sudah kembali kondusif.
masyarakat pun bisa kembali melintasi lalu lintas yang ada di depan Balai Kota, atau tepatnya di Jalan Medan Merdeka Selatan, dan tidak perlu lagi memutar melalui Jalan Kebon Sirih, mengingat saat ini sudah kembali dibuka. Karena sejak unjuk rasa yang dilakukan pada pukul 1 siang tadi hingga pukul 4 sore tadi, ini sempat mengakibatkan kepadatan lalu lintas yang cukup parah di sekitar lokasi unjuk rasa, atau tepatnya di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan. Di samping dari aparat yang sedang mengembalikan situasi kembali normal di sini, ada juga sejumlah petugas kebersihan pun juga tengah. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan sejumlah tokoh nasional menghadiri acara peluncuran buku tokoh senior PDI Perjuangan Sabam Sirait. Meski dihadiri sejumlah tokoh, mulai dari politisi, menteri hingga pimpinan lembaga negara, sambutan paling meriah diterima oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Ahok sempat memberikan pidato dalam acara ini. Sementara itu, buku yang diluncurkan oleh Sabam Sirait berisi pengalaman dan karir Sabam Sirait, menceritakan karir politik Sabam selama pergantian 7 kali Presiden Indonesia. Peluncuran buku juga menandai ulang tahun Sabam yang ke-80. Ia berpesan agar tidak ada perpecahan dalam pilkada serentak yang digelar pada 2017 mendatang. Pemirsa, Aliansi Santri Peduli Demokrasi mendeklarasikan dukungan mereka terhadap pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Ahok Jarot di Pilkada DKI 2017 di Rumah Lembang, Jakarta. Usai dilakukan deklarasi di Rumah Pemenangan di Jalan Lembang, Jakarta, Forum Silaturahmi Ukhuwah Watoniyah ini menyatakan tidak seharusnya isu SARA menjadi permasalahan dalam bursa Pilgub. Mereka menyayangkan adanya beberapa lapisan masyarakat yang menjadikan agama sebagai isu sentimen dalam demokrasi. Sejumlah relawan santri ini juga siap untuk mendukung secara aktif dan memastikan Ahok Jarot bisa kembali memimpin Jakarta pada periode 2017-2022. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengimbau agar unjuk rasa yang dilakukan oleh Ormas Islam di beberapa wilayah di Indonesia terkait protes atas pernyataan Ahok. Unjuk rasa dengan berkumpul di Masjid Istiqlal, Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Masjid Istiqlal, kita akan bergabung dengan Tezar Aditya dan juru kamera Rio Cornelianto. Tezar, seperti apa pengamanan yang dilakukan polisi di sana saat ini? Ya Eliza, memang diprediksi hari ini ada 5.000 massa yang akan berkumpul di titik ini di Masjid Istiqlal untuk melakukan demonstrasi. Namun angka ini memang masih tentatif, bisa jadi bertambah dan juga bisa jadi berkurang. Masa ini memang datang dari berbagai daerah selain dari Jakarta. Ini juga diprediksi akan datang dari Banten, Jawa Barat, dan juga bahkan ada Jawa Tengah yang akan berdemo. Ini berkaitan dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta saat ini, Basuki Cahayapurnama, yang dinilai menyakiti umat Islam. Untuk itu memang kepolisian menyiagakan 28 satuan, yang berarti ada 2.800 personel kepolisian yang hingga kini memang sudah datang ke Masjid Istiqlal ini. Meskipun saat ini masa belum banyak yang hadir di Masjid Istiqlal ini karena diprediksi masa baru akan bergerak nanti berkumpul sekitar pukul 10, kemudian bergerak sekitar setelah sholat Jumat. Dan polisi yang dikerahkan juga ada yang dari Brimob, kemudian Polda Metro Jaya dan juga Mabes Polri. Angka 28.000 ini juga masih tentatif, ini akan menyesuaikan jumlah peserta aksi demo. Nantinya Eliza, dari Masjid Istiqlal ini masa akan bergerak ke Barreskrim yang saat ini memang sementara berada di KKP Gambir. Kemudian nanti akan bergerak ke Balai Kota atau di mana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama ini berkantor. Dan sebelum itu memang polisi juga akan melakukan sweeping. Ini juga untuk meminimalisir adanya potensi dan juga gesekan atau bentrokan yang mungkin akan terjadi. Nantinya sweeping akan dilakukan kepada para demonstran ini untuk
mensweeping jika kemungkinan adanya benda tajam, kemudian juga alat-alat lain yang berpotensi nanti merapikan sisa-sisa dari unjuk rasa yang dilakukan di sekitar Balai Kota DKI Jakarta, yang mana ini memang banyak sekali sampah dan juga taman di depan Balai Kota pun sempat dirusak pada saat unjuk rasa tadi berlangsung, yang terjadi selama kurang lebih dari 4 jam. Demikian Wahyu, balikan dari studio. Baik, Taris Hirziman melaporkan langsung dari depan Balai Kota DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok meminta maaf atas kegaduhan tuduhan pelecehan agama yang dilakukannya. Ahok meminta semua pihak untuk tidak lagi melanjutkan permasalahan ini agar tidak mengganggu keharmonisan umat beragama. Tapi sayang. Pernyataan maaf disampaikan Ahok setelah ramainya pemberitaan tentang dugaan pelecehan agama Islam saat kunjungannya di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu. Ahok mengaku telah mendapat surat peringatan dari Majelis Ulama Indonesia. Ahok juga meminta supaya masyarakat tidak memperpanjang kasus tersebut agar tidak mengganggu keharmonisan antar umat beragama. Saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran. Kalian bisa lihat suasana videonya seperti apa. TV One semua juga ada di lokasi, kok nggak ada TV yang menganggap itu sebuah pelecehan. Saya juga bukan anti-Islam, saya dari kecil kamu bisa lihat, bukan kita mau riak itu ya. Sekolah-sekolah Islam kita bantu izin berapa banyak selesaikan izin, termasuk KJP untuk madrasah, termasuk kita bangun masjid. Kamu bisa lihat tindak tanduk saya ada nggak musuhin Islam, ada nggak pengen melecehkan Al-Quran. Makanya saya minta maaf untuk kegaduhan ini. Jangan sampai, saya pikir komentar ini jangan diteruskan lagi. Ini tentu mengganggu keharmonisan hidup berbangsa. Gabungan sejumlah ormas Islam yang menamakan diri Gerakan Masyarakat Jakarta rencananya akan berunjuk rasa terkait tudingan penistaan agama terhadap Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama. Massa mengawali unjuk tidak merusak tatanan kehidupan berbangsa dan tidak memecah belah antar umat beragama. Seruan ini juga disampaikan oleh sejumlah elemen masyarakat. Para tokoh lintas agama duduk bersama di kantor Kementerian Agama menyerukan pelaksanaan pilkada yang damai dan tidak memecah belah antar umat beragama. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan seluruh organisasi masyarakat Islam yang berunjuk rasa agar tetap pada koridor yang benar dan tidak melanggar aturan. Menurutnya masyarakat terus mampu menjaga kerukunan beragama, menyatukan perbedaan dan menciptakan demokrasi yang sehat, bukan malah memecah belah perbedaan. Bagaimanapun juga kita harus sadar bahwa kita hakikatnya adalah satu saudara sebangsa dan setanah air. Jadi kita harus jaga betul keindonesiaan kita, jangan terkoyak dengan hal-hal yang akan kita sesali di kemudian hari. Dia tidak terbawa oleh perasaan-perasaan primordial dan emosional, tapi perhatikan saja kualitas yang diharapkan dari para mereka yang mau dipilih di dalam pilkada itu. Jadi fokus pada apa yang menjadi harapan kita terhadap mereka dan apakah mereka diharapkan menyelesaikan dan tidak bertanya ini dari agama mana dan sebagainya. Unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan di Jakarta Pusat sore ini telah dibubarkan. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita akan bergabung dengan reporter Taris Hirziman dari Balai Kota DKI Jakarta. Taris, bagaimana situasi terkini di sana? Ya Wahyu, tadi sempat terjadi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta yang mana ini dilakukan oleh ormas gabungan dari berbagai macam ormas keagamaan yang ada di Jakarta khususnya. Ini massa berkumpul di depan Balai Kota setelah sebelumnya melakukan long march di sekitar gedung Barreskrim Polri. Dan sampai saat ini juga kondisi sudah berlangsung normal. Bisa dilihat di sini masih terdapat sisa-sisa unjuk rasa tadi. Meski demikian arus lalu lintas sudah kembali bisa dilalui di depan Jalan Medan